Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan pada para sahabat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Maka para sahabat pun bertanya, apakah 7 dosa yang membinasakan tersebut? Yang pertama adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang namanya dosa besar syirik kepada Allah, kalau akhir hidupnya masih syirik kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, pasti dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ajaran Islam. Kemudian yang kedua, dosa besar termasuk adalah sihir. Sihir. Musyrik. Sihir, dia bermain-main dengan sihir. Iya. Ada orang-orang mengatakan Indonesia ini banyak sihir. Termasuk golongan musyrik ya itu Uma ya? Iya betul, karena kan meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala atau mencelakakan orang lain dengan sihir. Tapi itu juga termasuk syirik juga kah Uma? Betul, karena dia menduakan Allah, minta tolongnya bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin dengan para dukun-dukun yang bekerja sama dengan para jin. Seperti itu. Jadi sihir itu juga bagian dari dosa besar. Makanya jauh-jauh dari hal-hal seperti ini. Dan juga kita disuruh untuk berzikir pagi petang supaya terhindar dari sihir. Karena kadang-kadang sihir itu kena juga kepada diri kita, teman-teman sekalian. Maka disuruh zikir pagi petang agar terhindar dari sihir. Ketiga yang juga dosa besar tentu saja membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Kecuali memang ada alasan-alasan yang dibenarkan, misalnya dalam perang, memusuhi Islam, kemudian dalam perang itu situasi perang ketika Rasulullah dulu berperang, memang pastinya dalam peperangan ada yang namanya yang terbunuh seperti itu. Tapi secara garis besar, membunuh tanpa alasan itu adalah sebuah dosa besar. Islam itu sangat menghargai setiap nyawa. Kita bunuh satu orang tanpa ada alasan yang benar, artinya kita menghabiskan seluruh nyawa umat manusia. Jadi membunuh itu termasuk dosa besar. Keempat, makan riba. Riba itu dosa besar. Makan riba contohnya gimana nih Uma? Teman-teman sekalian, ini riba ini termasuk orang-orang yang Allah laknat ya. Orang yang melakukannya, orang yang memberikan pinjaman, hutang piutang, rentenir dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memberikan pinjaman tapi dengan bunga yang besar dan menyusahkan peminjam itu tadi. Hutang piutang atau pinjaman itu diperbolehkan karena tujuannya adalah tolong menolong, bukan membuat orang itu semakin susah. Jadi orang-orang yang terjebak pada riba ini juga termasuk bagian dari dosa besar. Ya, dia zalim pada orang lain, dia melakukan sebuah ketidakadilan kepada orang lain, dia suruh orang lain untuk bayar lebih banyak dari yang dia tidak mampu. Termasuk orang yang mau melakukannya juga, sudah tahu ancaman ini tapi dia mau melakukannya sehingga dia hidupnya jauh lebih susah karena Allah sudah dan Rasulullah sudah memberikan ancaman-ancaman bagi orang yang melakukan riba. Kelima, makan harta anak yatim. Nih hati-hati nih teman-teman sekalian, makan harta anak yatim. Contoh ya, Masya Allah banyak orang-orang baik, tapi ada kasus-kasus tertentu di mana kita menyedekahkan ke sebuah contoh, ke sebuah tempat yatim. Tapi kemudian orang ini tidak menyerahkan kepada anak-anak itu, justru memperkaya dirinya dengan uang-uang sodakoh misalnya. Tidak amanah ya. Tidak amanah. Apalagi harta anak yatim yang dimakan itu juga bagian dari dosa besar kata Rasul. Keenam, lari dari medan perang. Rasulullah SAW ketika periode di Madinah itu banyak sekali berperang untuk menegakkan ajaran agama ini. Ada orang-orang yang setia bersama dengan Rasulullah, ada orang-orang yang akhirnya berlari daripada medan perang, nggak membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu termasuk bagian dari dosa besar. Kemudian yang ketujuh adalah menuduh wanita yang beriman atau wanita baik-baik dengan tuduhan dia berzina. Itu juga dosa besar. Hal fitnah ini ya menuju ke fitnah. Iya, fitnah. Ini mengerikan sekali. Ini pernah terjadi kepada istrinya Rasulullah SAW, namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ada sebuah kisah dalam sejarah Islam kita kenal sebagai berita palsu, bagaimana beliau pada akhirnya difitnah oleh seorang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, menyebarkan fitnah, hampir-hampir orang Madinah itu percaya dengan berita tersebut. Padahal Siti Aisyah adalah seorang wanita yang beriman, istri tercintanya Rasulullah. Jadi ini bagian dari dosa besar. Ini semua menurut hadis riwayat Bukhari Muslim. Termasuk juga dosa besar adalah durhaka kepada kedua orang tua, meninggalkan sholat pastinya, berzina dan sebagainya. Itu bagian-bagian dari dosa besar. Masya Allah.